Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata Yesus ini menjadi dasar bagi saya untuk membantah teori Islam tentang teori penggantian. Bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi ada orang lain yang diserupakan. Yudas Iskariot yang wajahnya diubah menjadi Yesus. Lalu Yesus yang asli itu dihilangkan oleh Allah. Jadi yang tersalib itu adalah Yudas. Pertanyaannya, apa gerangan Allah mau menipu orang? Mau selamatkan Yesus, selamatkan saja. Kenapa harus pakai teori penipuan? Dan seandainya Yudas Iskariot yang ada di atas kayu salib, mungkinkah seorang Yudas mengeluarkan kata-kata yang begitu luhur? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saya kira Yudas akan makin acur mereka semua. Kata-kata seperti tidak mungkin dihasilkan oleh pengganti Yesus. Waktu Yesus di atas kayu salib, ada Bunda Maria dan Yohanes. Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu. Kalau itu Yudas, masa dia bilang, hai ibu, inilah anakmu. Hai ibu, siapakah engkau? Kan mesti begitu. Jadi tidak mungkin orang lain itu pasti Yesus yang di atas kayu salib. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKY Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan. Dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini. Dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang, ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan. Tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKY Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.